Assalamualaikum Ibu Tria. Waalaikumsalam Ibu Kiki. Selamat siang Ibu Tria. Selamat siang Bu Kiki. Baik Ibu Tria, Ya. sebelum melakukan coaching pada hari ini, ada Hmm. beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Tria sebagai coach terkait tentang rubrik penilaian hari ini. Ya. Yaitu tentang komponen rubrik penilaian hari ini adalah apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum. Kemudian bagaimanakah Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimanakah si coach merespon dari pertanyaan coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, Ibu Tria, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Tria, kompetensi coaching apa yang sekiranya ingin Ibu Tria kembangkan? Baik Ibu, ada beberapa memang kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, presence, kehadiran penuh. Yang kedua, kemampuan mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya ya. Kira-kira kompetensi spesifik yang bagaimanakah yang kembangkan untuk diobservasi dalam proses coaching nanti? Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu secara spesifik itu adalah yang pertama, kompetensi mendengarkan aktif dan kemampuan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik, selanjutnya ya Ibu Tria ya. Mm-mm. Indikator yang bagaimanakah yang ingin Ibu Tria dapatkan pada proses coaching kali ini? Kalau saya inginnya coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi dan ia mampu menyusun langkah-langkah apa atau strategi apa yang dapat ia lakukan untuk menggapai solusi-solusi yang sudah ada disampaikan oleh coach. Baiklah, demikianlah hasil dari praobservasi kita pada siang hari ini, Ibu Tria. Selanjutnya saya akan melakukan observasi. Ibu Tria sebagai coach bisa melakukan coaching pada hari ini kepada coachnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kiki. Selamat siang Bu Frisda, apa kabar siang ini? Selamat siang Bu Tria. Baik Bu Tria. Oh, Bu Frisda kenapa kok lemas sekali? Apalagi sakit? Enggak loh Bu, saya lagi kesal aja hari ini Bu. Mulai dari pagi sampai pulang ini Bu. Tuh, kesal kenapa itu Ibu? Ada yang bisa saya bantu kah? Karena saya lagi santai-santai nih Ibu. Kalau ada Iya Bu, yang gini. silakan boleh. Tadi pagi loh Bu. Saya kan cepat datang. Memang setiap hari ini saya cepat datang Bu. Saya lihat ada kawan-kawan yang selalu lama datang Bu. Jadi saya kan kesal Bu kayak gitu melihat anak-anak berkeliaran di kelas tidak tertib. Saya kesal Bu. Oh, jadi Bu Frisda kesal ya. Udah jam masuk, tapi anak-anak masih di luar. Iya Bu. Oh, jadi Bu Frisda, apa yang Ibu lakukan setelah ngelihat kondisi seperti itu? Ngelihat anak-anak tuh pada di luar tuh. Terus Ibu, apa yang Ibu lakukan? Saya Lihat lakukan kondisi itu. saya kan nggak tega juga kan Bu, anak-anak datang ke sekolah itu untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan pengajaran dari guru. Melihat kondisi seperti itu saya juga miris loh Bu. Saya nggak tega juga walaupun saya ada pelajaran yang saya ajarkan juga kepada kelas yang lain. Akhirnya saya juga melihat kelas yang belum datang oleh gurunya itu Bu. Dan untuk mengkondisikannya Bu, supaya jangan ribut. Ibu tuh bagus banget loh yang Ibu lakukan karena Ibu itu peduli dengan anak-anak. Ibu dengan melihat ke dalam kelas mereka gitu ya. Itu salah satu bentuk kepedulian Ibu. Ini kenapa anak-anak gitu ya kan Bu? Dan Ibu Iya pasti Bu. mengharapkan kondisi di kelas itu dan di sekolah itu kondusif gitu. Lalu setelah Ibu melihat anak-anak apalagi Ibu lakukan di situ? Di kelas anak-anak itu Di tadi. Di kelas berapa kelas Bu anaknya? Yang kelas Ibu lihat? 6 Bu. Kelas Oh, 6 Bu. apa yang Ibu lakukan setelah Ibu melihat ke kelas mereka?
Saya melihat ke kelas mereka ya seperti itulah Bu, macam anak-anak yang memang nggak ada yang menjagakan kan kita tahu juga kondisinya kan Bu, ribut. Akhirnya Mhm. saya menanyakan, Mmm. eee, "Pelajaran apa hari ini, jam pertama ini?" Dibilangnya lah kan Bu, matematika gitu kan Bu. Jadi Mhm. saya kan guru pedang studi olahraga ya, mengenai Mmm. ya saya kurang paham sekali kan Bu. Jadi saya suruh aja anak itu, eee, pertamanya membuka halaman yang sampai mana dia sudah selesai pelajaran yang kemarin, dan hari ini sampai di Mhm. mana gitu Bu. Saya bilang, "Coba baca-baca dulu sebelum ibumu datang supaya kelas kamu ini tertib, karena kalau kelasmu ribut, kelas sebelah juga terganggu," saya bilang Bu. Iya. Jadi orang itu membaca dulu lah Bu. Oh, yang Ibu lakukan tuh udah bagus sekali loh, Bu, dengan Ibu, mengkondisikan anak-anak, Ibu melihat, apa namanya, buku pelajaran mereka, berarti kan secara nggak langsung Ibu jadi tahu ya, jadi mau mau nggak mau kan Ibu jadinya harus tahu juga ini kan, tentang materi yang sedang mereka pelajari terakhir itu sampai mana gitu ya kan, Bu. Iya. Setelah Ibu, suruh mereka baca nih, itu setelah itu apa yang terjadi di kelas itu, Bu? Yang agak lihat setelah yang seperti itu agak sudah kondusif lah Bu kelas itu, jadi lebih tenang karena sudah ada kegiatannya kan Bu, yang saya Iya. berikan tadi, jadi Mmm. kelas itu lebih kondusif, lebih tenang, dan kelas sebelah pun juga tidak terganggu Bu. Oh, jadi Ibu, ini secara tidak langsung Ibu sudah mengontrol beberapa kelas sekaligus ya, Bu, ya? Iya Berarti Bu, kemampuan Ibu dalam mengelola kelas itu juga sangat baik itu. Selain Ibu, apa namanya, kalau kita bilang ya, selain Ibu membantu nih, mungkin teman Ibu bilang kan tadi teman Ibu lama datangnya gitu ya, Ibu sudah iya berbesar hati nih menggantikan teman Ibu walaupun tidak diminta, karena Ibu ingin anak-anak itu, belajar karena kan itu merupakan hak mereka ya, dan Ibu iya juga, Bu, apa namanya, berkeinginan ini harus kondisif karena anak yang lain juga pasti akan terganggu. Itu sangat baik sekali loh Bu, karena itu kan kebanyakan kan belum tentu semua orang mau. Jadi sifat Ibu nih kalau saya bilang sih sangat dermawan sekali nih, mau menolong teman dan memperhatikan anak-anak lebih baik lagi. iya Jadi Bu. setelah udah kondisinya kondusif nih, lalu Ibu ngapain lagi setelah itu? Ibu kembali apa yang Ibu lakukan setelahnya? Saya tetap juga kembali seperti memantau juga lah Bu, memberikan tugas yang setelah yang dibacanya tadi, saya berikan tugas, dan saya Mhm. hanya memantau aja Bu, sambil menunggu Mmm. orang tuanya, wali kelasnya datang Bu. Oh, jadi Ibu tetap memantau sambil menunggu wali kelasnya datang. Lalu setelah wali kelasnya datang, apa yang Ibu, lakukan lagi dengan wali kelas tersebut? Saya bilangkan juga lah sama setelah wali kelasnya datang, saya tetap juga memperingatkan, bukan memperingatkan sih Bu, Mhm. membicarakannya sama ibu itu bahwasanya kalau seperti kayak gini kan kita juga malu dilihat sama masyarakat Bu. Karena sekolah kita ini kan Mmm. langsung berhadapan dengan masyarakat, rumah masyarakat. Jadi tanggung jawab kita selaku pendidik nanti dianggap masyarakat tidak kita lakukan dengan sepenuh hati. Jadi untuk Iya. mengubah itu semua kita harus menerapkan disiplin, Bu. Saya bilang seperti itu, Bu. Itu bagus sekali. Ibu tuh secara nggak langsung jadi sebenarnya kalau yang Ibu lakukan itu berarti kan kita nih sesama rekan sejawat tuh saling mengingatkan ya, Bu, ya. Iya, Ternyata Bu. memang kan itu juga, kalau kita bilang ya, peran kita nih sebagai sebagai guru bukan hanya kita mendidik atau mengajar anak-anak, tapi kita juga punya rekan sejawat yang kadang-kadang memang perlu ya sebagai, teman tuh kita saling mengingatkan hal yang baik. Jadi Ibu tuh sebenarnya hari ini udah melakukan banyak hal baik loh. Sudah sangat dermawan menggantikan, mengkondisikan kelas dengan baik, 2 kelas sekaligus, ditambah lagi Ibu juga sudah membantu mengingatkan teman Ibu gitu. Lalu apa nih respon teman Ibu setelah Ibu ingatkan tadi? Pertamanya dia agak seperti responnya agak matanya seperti agak memarah lah ya Bu, karena mungkin dia entah Mmm. malu, entah apa, tapi saya berusaha mengalihkan, penilaian dia terhadap saya juga Bu, Mhm. bahwa Mhm. saya itu tadi saya tekankan Mmm. bahwasanya, tindakan kita ditiru oleh siswa, apabila kita tidak Benar. tertib, tidak disiplin, itu jadi contoh juga sama siswa Bu, saya bilang juga mungkin dia menyadari akan hal itu Bu, jadi dia agak seperti menerima jugalah yang saya, bicarakan dengan ibu itu Bu. Iya, benar sekali. Itu, dengan Ibu melakukan
hal itu mudah-mudahan memberikan perubahan yang baik ya Bu ya. Lalu ini selanjutnya nih setelah yang Ibu lakukan nih, Ibu kan sudah ngasih masukan nih sama teman Ibu yang wali kelasnya tadi. Kira-kira apa nih rencana selanjutnya Bu? Karena kan Ibu tadi berharap nih sekolah Ibu bisa dipandang baik ya sama masyarakat sekitar nih. Kira-kira apa selanjutnya yang akan Ibu lakukan supaya sekolah itu tetap kondusif sehingga masyarakat juga memandang sekolah Ibu dengan baik? Saya lakukan seperti itu biasanya juga Bu, kalau misalnya setelah senam biasanya kan Bu, anak-anak saya bariskan semuanya, tetap saya beri kasih arahan agar tetap selalu disiplin ketika berada di dalam kelas. Ketika walaupun ibu gurunya atau bapak gurunya belum datang, bukalah pelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Jadi suasana kelas bisa lebih kondusif dan kamu bisa belajar mandiri apabila gurumu datang terlambat. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat Bapak Ibu datang terlambat. Saya bilang begitu Bu sama anak-anak. Jadi anak-anak pun merasa jadi perhatikan, anak-anak pun bisa menjalankan itu Bu. Oh, berarti Ibu memberi arahan dan pengertian sama anak-anak ya Bu ya. Sembari tadi Bu ya bilang bahwa Ibu sudah membantu mengingatkan teman-teman Ibu nih yang terlambat datang ya. Kalau saya sih berharapnya mudah-mudahan Ibu nih tetap semangat ya melakukan hal baik seperti tadi itu. Sudah sangat baik Ibu. Memperhatikan kondisi kelas, peduli terhadap rekan sejawat gitu ya Bu. Lalu ini apa ini Ibu rasakan nih? Ibu udah sangat baik sekali loh, banyak hal yang udah Ibu lakukan hari ini. Apa rasanya nih setelah cerita sama saya? Mungkin pada awalnya tadi Bu, saya ada perasaan kesal juga ya Bu. Tapi setelah saya cerita dengan Bu Tria, kayaknya agak lebih lempang, lebih lega karena yang saya lakukan itulah saya selaku seorang pendidik harus saling mengingatkan, harus selalu juga memberikan hal-hal yang baik, baik untuk sekolah, baik untuk rekan sejawat maupun untuk anak murid kita Bu. Iya, berarti Ibu sepertinya saya lihat nih ya sudah punya kedisiplinan yang baik, lalu Ibu juga punya komitmen yang baik nih ya untuk memajukan sekolah, mengkondusifkan sekolah, saling perhatian terhadap rekan sejawat. Ini kira-kira apa nih Bu yang Ibu butuhkan nih ke depannya untuk melakukan komitmen ini ke depan supaya tetap bisa berjalan? Ada kira-kira yang Ibu butuhkan kira-kira? Yang saya butuhkan itu tadilah Bu, kesadaran akan setiap warga sekolah Bu untuk selalu meningkatkan disiplin di sekolah maupun pada jam pelajaran ataupun pada saat bermain ataupun pada saat sudah mulai sekolah Bu, pulang sekolah Bu. Ya, kalau saya berdoa ya mudah-mudahan Bu Frisda ini tetap semangat ya Bu Frisda, tetap memegang teguh komitmen dan mampu menjalankan komitmen Ibu supaya tetap disiplin mulai dari Ibu, karena Ibu udah ngasih contoh yang baik ya sama ini ya, Ibu selalu disiplin, Ibu bilang tidak terlambat ya. Mudah-mudahan Ibu bisa menjalankan peran sebagai guru dan pendidik dengan baik dan bisa memberikan dampak baik buat rekan sejawat Ibu. Ya, terima kasih Bu ya atas dukungannya. Tetap semangat ya. Bu. Jangan lupa senyum loh, Ibu tuh paling dinanti loh senyumnya. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas perhatiannya. Selamat siang. Siang Bu. Baik Ibu Tria. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu Kiki, setelah saya melakukan coaching, saya sudah melakukan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di mana alur tersebut sudah mewadahi coachi untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang ia hadapi dan coachi juga sudah menemukan solusi-solusinya. Baik. Saya amati selama prosesnya tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah dapat menggali tahapan-tahapan apa yang ada di dalam alur tirta sehingga coach dapat mengembangkan pertanyaan terhadap coach, dan juga tadi coachingnya sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dengan hal yang barusan saja kita lakukan?
Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah bagaimana saya menerapkan alur TITA dengan lebih baik lagi, sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi nanti terhadap apakah itu rekan-rekan sejawat saya. Dan juga saya ingin melatih diri saya untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya dapat menggali lebih dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh coach saya, dan mereka mampu menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Baik, terima kasih untuk jawaban singkatnya, Ibu Tria, untuk praktik coaching supervisi akademik hari ini. Semoga kedepannya Ibu Tria bisa semakin berkembang dan juga berproses dengan lebih baik lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kiki.